Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita tergoda oleh jalan pintas yang sesaat begitu menyenangkan, yang sesaat begitu memuaskan, yang sesaat memenuhi apa yang menjadi ambisi kita. Tetapi sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk bersaksi, bukan hanya sekedar untuk memuaskan apa yang menjadi ambisi kita, tetapi semakin memuliakan Tuhan di dalam peran dan karya kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Santo Timotius dan Titus telah Engkau limpahi semangat merasul yang tangguh. Semoga berkat doa dan teladan mereka berdua, kami mampu hidup benar dan saleh di dunia ini. Tidak hanya saleh dalam kata-kata, tetapi di dalam persiaran dan perbuatan kami di dunia ini secara nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, kita mendengarkan dan juga membaca serta menemukan ungkapan syukur Rasul Paulus kepada Tuhan atas semua kasih karunia dan berkat yang ia terima di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, di dalam perjalanan persiaran hidupnya. Bahkan ia juga mengingatkan kepada muridnya dan juga kepada Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa berani bersaksi tentang Tuhan dengan berani serta siap menderita di dalam pewartaan. Berani dan siap menderita berarti kita diajak untuk bersaksi tidak hanya di dalam kata-kata, tidak hanya di dalam seruan-seruan kita, tetapi bagaimana Anda dan saya serta kita semua diajak memberikan teladan. Bukan hanya mencari jalan pintas, bukan hanya mengejar sebuah kuantitas, tetapi juga kita diingatkan bahwa iman bukanlah soal seberapa banyak orang menjadi seiman dengan kita, tetapi seberapa banyak orang semakin berkualitas di dalam imannya. Bukan hanya suci dan kudus di dalam kata-kata, tetapi di dalam tindakannya senantiasa memperbarui diri dan mengusahakan kesucian, dan juga mengusahakan apa yang menjadi rencana Tuhan terjadi di dalam persiaran hidup orang beriman. Di dalam Injil hari ini, Injil suci menurut Lukas, kita mendengarkan sebuah kisah bahwa Yesus mengutus ke-70 muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Tetapi ada syarat yang harus dihidupi dan juga dilaksanakan oleh para muridnya. Mereka dituntut untuk melepaskan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi mereka di dalam pelayanan, dan juga diminta untuk mengandalkan Tuhan dan penyelenggaraan ilahi di dalam pelayanannya. Fokus pada pelayanan adalah jalan menuju sukacita yang kita wartakan. Hanya saja seringkali Anda dan saya serta kita semua tanpa sadar kita ikut memberitakan suatu kebohongan. Bahkan kita ikut membicarakan hal-hal yang tidak ada isinya atau omong kosong belaka
Karena kita membaca tanpa mengklarifikasi, kita membagikan berita tanpa mengafirmasi apakah itu adalah suatu informasi yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Anda dan saya serta kita semua hari ini diajak untuk berfokus pada pelayanan kita sebagai orang tua, sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pengajar maupun sebagai dosen, sebagai pekerja ataupun sebagai pimpinan perusahaan. Apakah kita senantiasa mendasarkan pada kebenaran, ataukah kita hanya berbicara omong kosong karena apa yang kita bicarakan tidak tahu apakah itu benar, apakah itu hoaks, apakah itu dari fakta, ataukah kita hanya mendengarkan tanpa mengklarifikasi kebenarannya. Sebagai murid Kristus dan sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua ditantang menghargai dan menghormati martabat sesama. Berarti kita bukan lagi berbicara tentang sesuatu yang tanpa makna. Kita diajak untuk bersaksi bukan hanya di dalam kata-kata yang terangkai dan tersusun indah dan menjadi merdu kedengarannya. Tetapi kita ditantang untuk menghadirkan nilai kebenaran, sukacita dalam kerajaan Allah di dalam perbuatan nyata kita. Karena hidup kita bukanlah tersusun dari kebohongan, tetapi hidup kita akan semakin bermakna ketika kita senantiasa hidup di dalam kebenaran dan mau berproses mewujud nyatakan kebenaran itu. Meskipun kita harus menderita, meskipun kita harus dibenci oleh mereka yang sudah nyaman di dalam kebohongan-kebohongan itu. Sebagai murid Kristus, Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk berdiri tegak di dalam kebenaran. Kita ditantang untuk mengontrol 10 jari kita di dalam memberikan komentar, di dalam memberikan semangat ataupun motivasi, di dalam membaca sebuah gambar yang seringkali kita mencabut dari situasi gambar itu hanya karena kita ingin dipandang benar, hanya karena kita ingin dipandang orang yang paling tahu dan paling taat, tanpa harus mengafirmasi, tanpa harus mengklarifikasi pada saat kapan gambar itu diambil, situasi yang sebenarnya seperti apa. Sebagai orang beriman, mestinya akan lebih bijaksana di dalam mengontrol 10 jarinya saat mengetikkan sebuah kalimat atau kata di setiap komentar yang hendak kita komentari. Kolom komentar bisa menjadi pewartaan iman, tetapi juga bisa menjadi jalan pintas bagi kita untuk terkenal. Tetapi sayangnya seringkali kita terkenal bukan karena kualitas, tetapi karena konten kita yang tak berisi, karena konten kita yang belum tentu kebenarannya membuat kita jatuh, membuat kita mempertontonkan kebodohan kita. Beranikah kita untuk senantiasa sebagai murid Kristus mewartakan kerajaan Allah, bukan hanya dalam rangkaian kata yang ada dalam kolom komentar, tetapi perbuatan nyata di dalam kehidupan nyata kita. Semoga Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan membuat kita senantiasa fokus pada tugas dan tanggung jawab kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mendapatkan sebuah perutusan atau tugas serta tanggung jawab di tengah dunia yang serba digital, Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk senantiasa berdiri tegak di dalam kebenaran yang sejati. Apalagi kita hidup di zaman pasca kebenaran. Sesuatu yang bohong, sesuatu yang tidak tepat kebenarannya
diulang-ulang seolah-olah menjadi benar. Jika Anda dan saya serta kita semua tidak bijaksana, maka kita pun akan mudah terjerumus di dalam ketidakbenaran itu. Sebagai orang beriman, beranikah Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa berdiri tegak di dalam kebenaran iman, tidak hanya di dalam kata, tetapi di dalam perbuatan. Percayalah, barang siapa tetap fokus di dalam kebenaran sejati, hidupnya senantiasa dalam sukacita dan lindungan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.